Di sebuah desa kucing yang tenang, ada saat-saat ketika kegelapan malam terasa begitu panjang. Lentera-lentera kecil pun tak mampu membawa cukup cahaya, membuat hati para kucing diselimuti rasa sepi dan sedikit cemas. Setiap malam, mereka merindukan mentari yang cerah. Namun, di antara kegelapan itu, hiduplah Ksatria Oyen, seekor ksatria kucing kecil yang berhati besar. Ia mencoba menyalakan obornya, berharap bisa membawa terang. Tapi, api itu terlalu kecil, seolah-olah dunia menolak untuk menjadi cerah. Lalu, Ratu Meo yang bijaksana dengan bulu seputih salju dan mahkota keemasan berdiri di hadapan warganya. Dengan suara lembut namun penuh wibawa, ia menyampaikan pesan yang penting. Sebuah harapan harus kembali. Wajah-wajah para warga kucing terlihat cemas. Mata-mata mereka penuh pertanyaan dan ketakutan. Akankah desa mereka bisa kembali terang? Siapa yang akan berani menghadapi bahaya di luar sana? Namun, di tengah keramaian itu, Ksatria Oyen merasakan sesuatu. Ketakutannya perlahan memudar, digantikan oleh sebuah tekad yang membara di hatinya yang kecil. Matanya berbinar, ia siap menjadi pahlawan. Dengan dada membusung dan langkah pasti, Ksatria Oyen melaju ke depan. Warga desa bersorak gembira, memberikan semangat kepada ksatria kecil mereka yang pemberani. Harapan baru telah muncul. Dengan pedang kayu kesayangannya terangkat tinggi, Ksatria Oyen bersumpah untuk membawa kembali cahaya. Pedang sederhana itu kini menjadi lambang keberaniannya. Ia akan bertualang, ia akan berjuang. Perjalanan ksatria Oyen pun dimulai. Ia berdiri di hadapan gerbang hutan ajaib yang megah dan penuh misteri. Sulur-sulur bercahaya tampak indah, namun hutan di baliknya menyimpan rahasia dan tantangan yang besar. Hatinya berdebar, tapi langkahnya tak gentar. Mata ksatria Oyen menatap tajam ke dalam hutan. Ada sedikit rasa takut, namun juga rasa ingin tahu yang membara. Dengan baju zirah, pedang di pinggang, dan obor yang menyala terang, ia siap menghadapi apapun yang ada di depan. Tekadnya kuat. Baru saja melangkah masuk, semak-semak mulai bergoyang. Suara-suara misterius memenuhi telinganya. Apakah itu makhluk hutan atau hanya angin? Hutan ajaib memang penuh kejutan. Ksatria Oyen harus berhati-hati. Tiba-tiba, sebuah suara membuat Ksatria Oyen terlonjak kaget. Telinganya tegak, matanya membulat, dan obornya sedikit bergoyang. Hutan ini memang penuh dengan kejutan yang mendebarkan. Namun, ternyata itu hanyalah seekor burung hantu kecil yang terbang dengan tenang di atas. Ia sama sekali tidak tahu bahwa kehadirannya telah membuat hati ksatria kecil berdebar kencang. Ksatria Oyen pun tertawa kecil. Hatinya lega. Ia sadar ketakutan kadang hanyalah bayangan. Ia telah mengatasi rintangan pertamanya. Ini adalah awal petualangan yang sesungguhnya. Perjalanan ksatria Oyen belum berakhir. Di depannya terbentang sebuah jembatan yang terbuat dari batang pohon licin, melintasi sungai kecil yang beriak. Terlihat sangat berbahaya. Apakah ia akan berani menyeberang? Tiba-tiba dari balik jamur besar muncullah siput bijaksana. Dengan suara yang tenang dan gerakan yang lambat, ia memberikan nasihat kepada ksatria Oyen. Ksatria kecil, keberanian sejati adalah melangkah walau hati berdebar. Dengan obornya yang menyala dan pedang kayunya sebagai penyeimbang, ksatria Oyen mulai menyeberangi jembatan licin itu.
Langkah demi langkah, ia bergerak hati-hati. Terlihat sulit, tapi ia pantang menyerah. Ia dengan obornya yang menyala dan pedang kayunya sebagai penyeimbang, Ksatria Oyen mulai menyeberangi jembatan licin itu. Langkah demi langkah, ia bergerak hati-hati. Terlihat sulit, tapi ia pantang menyerah. Akhirnya, setelah melewati berbagai rintangan, Ksatria Oyen tiba di tempat yang menakjubkan. Air terjun bintang, bukan air biasa yang mengalir, melainkan cahaya pelangi yang gemerlap. Di sana, di bawah cahaya keajaiban, dudukan batu menanti bunga cahaya. Dengan penuh kehati-hatian, Ksatria Oyen menanam bunga cahaya. Dan, fush, bunga itu langsung bersinar terang. Cahaya pelangi memancar dari setiap kelopaknya, memenuhi hutan dengan kehangatan dan keindahan. Misi berhasil. Dengan bunga cahaya yang bersinar di tangannya, Ksatria Oyen bergegas pulang. Ia melewati jembatan licin, melintasi semak-semak, dan melewati gerbang hutan tanpa rasa takut sedikit pun. Ia bukan lagi ksatria kecil yang ragu. Ia adalah pahlawan sejati. Desa Kucing. Akhirnya, bunga cahaya diletakkan di tengah desa, dan seketika itu juga desa yang gelap gulita menjadi terang benderang. Warna-warni ceria kembali, dan semua kucing bersorak gembira menyambut pahlawan kecil mereka. Ksatria Oyen, sang pahlawan, berdiri di antara sorakan. Wajahnya berseri-seri bahagia. Ia telah membuktikan bahwa meskipun kecil, dengan hati yang berani dan jiwa petualang, siapapun bisa membawa perubahan besar. Dan begitu, bunga cahaya terus bersinar, menjadi pengingat akan keberanian Ksatria Oyen. Desa itu tak lagi gelap, karena di sana selalu ada harapan, ada petualangan, dan ada cahaya yang tak akan padam. Hingga esok hari dan hari-hari berikutnya.